Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Adik-adik santri bahagia dah hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Lentera Hati bersama seluruh jajaran pimpinan pondok, para ustadz, ustazah, ayahanda, bunda, para wali santri, para siswa santri dari semua jenjang dan jenis pendidikan di Lentera Hati yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa Lentera Hati sekarang sudah 12 tahun. Kalau sudah 12 tahun, kita melihat bahwa ini menjadi usia yang sangat relatif menyenangkan dalam perkembangan emosional anak menuju ke kelas anak remaja. Maka di usianya yang ke-12 ini tadi Abah sudah menyampaikan banyak perkembangan-perkembangan dan saya terus mengikuti baik di media sosial, bahkan beliau menjapri WhatsApp saya dan terus kita mengikuti, dan kebetulan juga putra saya yang nomor 3 yang terakhir itu kelas 1 di Lentera Hati. Jadi kita pilih Lentera Hati bersama-sama, kita titip anak-anak kita untuk bisa mengikuti pendidikan yang lebih baik. Saya ingin menyampaikan pesan kepada ayah bunda orang tua wali. Kita menghadapi anak-anak kita di era saat ini, anak-anak kita yang lahir saat ini kelompoknya sudah masuk dalam kategori generasi Z. Jadi kalau kelompok generasi Z itu semua fasilitasnya dilihat, dimiliki dan ada di sekitarnya. Dan nanti akan masuk TK ke depan ini sudah kategorinya bukan lagi Z, tetapi sudah masuk namanya generasi Alpha. 5-7 tahun ke depan lahir generasi baru lagi, diprediksi namanya generasi Beta. Nah, anak-anak kita, generasi apapun dia, termasuklah kita, yang saat ini juga dilayani oleh Lentera Hati, yaitu kelas atau sekolah lansia, ini masuk pada kelompok yang disebut generasi baby boomer. Jadi keren nama generasinya Pak Bu, baby boomer. Kalau baby boomer ini daya tahannya lebih tinggi, lebih kuat, karena mengalami periode zaman ke zaman dengan perkembangan yang bervariasi. Berbeda dengan yang kita hadapi anak-anak sekarang ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang dilaksanakan di Lentera Hati, kami cermati menjadi salah satu jawaban implementasi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di mana Allah menegaskan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan kemampuan apa yang kau miliki itu, raihlah kebahagiaan akhirat. Jadi pertama kita diarahkan kebahagiaan akhirat. Nah, itulah dia pendidikan keagamaan, itulah dia spiritual, itulah dia bekal attitude, sikap dan cara-cara ibadah anak-anak kita. Di Lentera Hati itu ada. Tetapi Allah juga ingatkan, jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa juga dengan urusan duniamu. Nah, para ulama, para ustadz, para syekh, para guru-guru kita mengatakan inilah keseimbangan yang disebut dengan dunia dan akhirat. Maka tadi kompetensi bahasa, kerjasama dengan berbagai universitas, kerjasama dengan berbagai lembaga lain, bahkan ada keterampilan, ada vokasi yang bisa disinergikan nanti Abah dengan sekolah-sekolah kita,
SMK kita yang banyak sekali alat dan teknologi, silahkan dipakai. Silahkan menggunakan pola edu wisata. Berkunjung, bekerja, berlatih di situ, terutama anak-anak kita yang usia SMP ke atas. Silahkan digunakan, saya beri kesempatan, dan alat-alat yang kami sediakan untuk masyarakat itu harus dipakai dengan maksimal, bila perlu sampai rusak bah. Kenapa saya bilang sampai rusak? Karena 2 tahun lagi generasi alat itu berbeda lagi. 2 tahun lagi berbeda lagi seri, persis kayak handphone Bapak Ibu. Serinya setiap bulan itu beda-beda. Nah, peralatan kita juga seperti itu. Maka kebanggaan bagi saya Bapak dan Ibu, baik sebagai kepala dinas yang mengawal perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat, maupun sebagai orang tua wali, tentu bahagia, gembira, bangga terhadap semua program dan progres-progres yang dicapai oleh Lentera Hati. Yang kedua Bapak dan Ibu, para orang tua, ayahanda, bunda, izin saya sedikit agak menyampaikan secara ilmiah sedikit ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Abah membaca surat Al-Iqra ayat 1 dan seterusnya. Mari kita lihat ayat ketiga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya tutup di ayat ke-6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sangat tepat sekali, tidak hanya di dunia pendidikan, bahwa pertama yang kita diingatkan dan diberikan itu adalah membaca, itulah belajar. Ayat kedua Allah menegaskan bismi rabbikal ladzi khalaq, yang ketiga khalaqal insana min 'alaq. Jadi yang mula-mula kita tahu, kita cek, kita baca itu penciptaan manusia. Kenapa Lentera Hati ini ada? Karena kebutuhan manusia. Kenapa gedung ini hadir? Karena kebutuhan manusia. Kenapa kita harus punya kendaraan? Karena kebutuhan manusia. Kenapa harus ada smartphone dan seterusnya? Maka kita secara ilmiah Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca manusia dikit dah. Yang paling atas saja. Kita baca otak kita. Kita ikra otak kita. Dan hasil ikra otak kita itu akan melahirkan kebutuhan tenaga kerja, akan menghasilkan kebutuhan hidup, akan menghasilkan kejayaan dunia. Nah, ilmuwan yang membagi basic needs kebutuhan manusia namanya Sigmund Freud. Itu menegaskan Bapak dan Ibu, otak manusia itu dibagi jadi 2. Ada belahan kiri, ada belahan kanan. Ini kita baca dulu. Nah, di belahan kiri ini nanti ada anak-anak ayahanda bunda itu jangan kaget, ada yang suka matematika dan serius sekali. Menghafal Quran, hadis sangat serius. Ada yang sukanya pukul-pukul meja. Pukul-pukul meja, menyanyi, menggumam-gumam sendiri, main alat-alat, karena berbeda fungsi otak yang ada pada manusia. Dan itu masing-masing menghasilkan profesinya. Ayo kita baca otak kiri. Otak kiri anak kita Bapak dan Ibu itu isinya logika matematika. Jadi kalau ada putra putri kita di Lentera Hati ini yang matematikanya bagus, mata pelajaran IPA-nya bagus, mungkin ibu bapaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi saintis, ada yang jadi arsitek, maka kita telah tahu otak kiri anak kita lebih dominan berfungsi. Ada putra putri kita nanti pinter berbahasa, ini yang didesain oleh Abah ini kerjasama Brida. Juga ada di otak kiri. Jadi kalau ada anak pendiam, tetapi pekerjaannya selesai, berarti otak kirinya agak lamban, cuma otak kanannya respon lebih cepat. Nah, otak kiri tadi yang ada unsur matematika, diperlukan guru sains, diperlukan kreativitas penelitian, diperlukan hitung-hitungan. Dan ini biasanya kalau ibu-ibu Abah ini dominan otak kiri biasanya.
Karena kalau belanja di pasar itu hitungannya cermat sekali. Nawarnya kenceng sekali, pokoknya serba, berarti dominan otak kiri. Sayangnya otak kiri anak-anak kita termasuk saya, Bapak Ibu semua itu sifatnya dia short term memory. Jangkauannya pendek sekali. Jadi kalau kita ingat rumus matematika dulu, ini kita misalnya yang senior ini, sudah hafal hadis, hafal Quran, kalau jarang dipakai hilang dia Pak. Karena short term memory. Nah, agar anak kita tidak berat otak kiri, tidak menjadi anak pendiam, tidak menjadi anak yang ego nantinya, beri ruang otak kanan. Kita ikra otak kanan kita itu isinya, di situ ada rasa seni, ada rasa suka duka, ada empati simpati. Jadi kalau sifat penolong itu Pak Ibu, itu kerjaan otak kanan. Kalau ada orang yang suka simpati, empati pada perilaku orang yang berkekurangan misalnya, itu otak kanan. Nah, dominan otak kanan juga tidak bagus. Jadi anak-anak kita lihat tadi, dominan otak kanan, dia tidak suka baca buku, tidak suka matematika, dia sukanya main saja. Nah kita, jangan-jangan kita dengan anak kita di rumah itu beda. Kalau bapaknya otak kanan dominan, anaknya dominan otak kiri, otak kanan dominan anaknya, otak kiri dominan bapaknya, maka yang terjadi adalah perintah-perintah ke anak yang mempresur, yang neken-neken anak. Akhirnya orang tua nanti bilang suka banding-bandingin anaknya dengan orang lain. Oleh karena itu, ibu dan bapak diperlukanlah titik tengah untuk menyeimbangkan ikro kita yang otak kiri yang isinya sains, logika, bahasa, sifatnya sempit. Maka otak kanan diseimbangkan yang isinya seni, budaya dan sebagainya itu harus ada sumbu tengah. Sumbu tengah itulah yang disebut penetral dan itulah yang namanya spiritual, itulah yang namanya kolbu. Maka kiri, kanan, sumbu tengah kolbu itu kita temukan ada kegiatannya di lentera hati. Tepuk tangan dulu dong untuk lentera hati. Ingin mengulas lebih panjang dikit bah, tapi ada nota nih, mohon maaf supaya lebih disingkat. Karena itu saya pikir itu saja dulu supaya anak-anak kita juga kita menunggu seperti apa kreasi-kreasinya. Selamat Milad ke-12 Lentera Hati dengan semua jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, pesantren plus satu lagi kelas baru yaitu sekolah lansia atau kelas lansia. Saya ingin juga nanti bergabung Abah melihat proses pembelajarannya. Kalau ini menjadi sangat positif, saya bisa buka di tempat-tempat lain di Nusa Tenggara Barat supaya para orang tua kita juga merasakan nikmatnya belajar sampai usia yang maksimal. Terima kasih, ada hal-hal kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Yang bisa saya tangkap Bunda dari penyampaian beliau tadi, masing-masing anak itu mempunyai kelebihan. Mungkin anak-anak itu ibarat jari ya, masing-masing punya kelebihannya tersendiri. Semua ananda kita hebat dan istimewa. Mereka memiliki kelebihan masing-masing.